Itu berarti dia menyepelekan saudara muslim yang lain gitu. Tapi kan saya yakin kalau sudah ditulis non halal, orang muslim tidak akan makan. Gitu. Kontroversi festival kuliner non halal di Solo sempat diberhentikan, teman-teman. Ada kelompok yang disebut dengan DSKS mendatangi pihak mall untuk diminta berhenti sementara kuliner tersebut. Lalu bagaimana dengan pendapat orang-orang terhadap situasi yang sedang dialami oleh orang-orang yang membuat kuliner ini atau kegiatan kuliner non halal ini? Ada banyak pendapat, teman-teman, tapi saya bersyukur dari sekian pendapat teman-teman kita yang beragama muslim, mereka coba menjelaskan dengan sangat baik. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan bersama-sama penjelasan yang disampaikan oleh seorang Ustadz Taufik Damas sebagai berikut. Gimana Ustadz melihat soal ini? Ya, logikanya kan sederhana. Kalau kita lihat ada tukang mie ayam yang dia menjual itu di dalam mie ayamnya pakai minyak babi kan, dia nggak ngumumin gitu loh. Kita makan karena kita tahu mie ayam kan, yang kita tahu mie ayam ya halal, makan, habis makan habislah itu. Tahu-tahu ada orang ngasih tahu itu orang itu jualan pakai minyak babi. Kita konfirmasi betul nggak betul. Lo kok nggak ngomong, kita marah pasti kan? Pasti marah. Tapi kalau dia mengumumkan bahwa mie ayam ini pakai minyak babi, itu berarti menghormati kita yang muslim, sehingga kita ya tidak perlu makan itu karena memang haram minyak babi kan. Sederhana kok. Nah, kalau ada orang bikin acara atau jualan, memang babi katakan diharamkan oleh Islam, muslim nggak boleh makan, dia menuliskannya, itu berarti menghormati orang Islam lah. Yang orang Islam ya jangan ke situ gitu loh. Jangan beli, jangan makan. Nah gitu. Ini kan responnya yang ini DSKS ini. Saya cek ini ternyata ini pengurusnya itu putranya Ustadz Ba'asyir ya? Iya. Siapa namanya itu? Pokoknya dia salah satu putranya Ustadz Ba'asyir. Jadi memang terkait dengan merugi ya. Di SKS, tapi kan dia mengatasnamakan, saya nggak tahu keterkaitannya ya, tapi kan setidaknya dia punya hubungan dengan Ustadz Ba'asyir. Tapi dia kan memakai simbol syariah gitu ya. Terus mallnya kan Paragon gitu, mungkin terintimidasi atau ngeper duluan tuh jiper gitu, terus langsung tutup sementara. Artinya terjadilah mengikuti keinginan mereka. Tapi akhirnya kan dibuka lagi. Mungkin ada pendekatan. Cuma kan ini kan memberikan kesan yang nggak baik ya terhadap kesannya tuh orang Islam itu kok ada, kan sebelumnya ini kan ada kasus-kasus ibadah non Muslim, Kristen ya, dihambat, dipersekusi, kemudian ada soal gereja, izin gereja macam-macam ya. Dan kalau ibadah kan sudah sering itu ya. Nah ini makanan orang non Muslim, orang Kristen makan aja susah gitu. Mau bikin festival aja dilarang. Maksud itu fenomena gimana? Apa yang menjelaskan? Ini memang menyangkut pola pikir keberagamaan. Jadi sebagian orang memang dalam memahami agama itu masih dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang tidak bersahabat. Kita bisa tahulah dalam sejarah bahwa memang antar umat beragama punya sejarah kelam. Contoh perang salib, ya kan, sehingga satu umat beragama dengan umat beragama yang lain punya pandangan yang negatif. Nah ini sebetulnya bagian dari tugas kita untuk meluruskan, membangun pola pikir yang lebih baru, yang lebih beradab di zaman sekarang ini. Bahwa umat beragama itu bersaudara, bersahabat, bahwa perbedaan doktrin keagamaan di masing-masing agama itu sudah sesuatu yang niscaya yang harus dihormati. Kalau udah pakai bahasa Al-Qur'annya jelas. Ya kan, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk agamaku gitu. Dan kita hidup di negara Indonesia, bukan negara agama. Setiap orang bebas mengekspresikan keberagamaannya gitu loh. Apalagi kan peristiwa festival kuliner non halal udah itu ditulis kuliner pecinan non halal. Ya udah, yang muslim jangan ke situ gitu. Kok repot amat. Nah gitu. Itu yang menarik itu, saya baca di Tribun News atau apa ini ya, pokoknya Tribun News Solo. Jadi alasannya itu, alasannya si ormas itu, si DSKS itu, jadi pihaknya, maksudnya si ormas itu mempermasalahkan bentuk acara berupa festival yang bisa dihadiri siapa saja. Ia pun takut, jubirnya lah ya, jubirnya Humas DSKS, dia takut kalau
umat muslim khilaf dan mencicipi kuliner yang dilarang oleh agama Islam ini gitu. Iya. Ya harusnya tidak dalam bentuk festival, tidak di tempat semacam ini, di tempat umum. Kita takut teman-teman yang keterbatasan agamanya merasakan enak, minta tambah, repot gitu ya. Nah, itu berarti dia menyepelekan saudara muslim yang lain gitu. Seolah-olah dengan adanya seperti itu, orang Islam yang lain itu kok tidak punya iman untuk menegaskan bahwa itu haram, ya saya nggak makan gitu. Dan saya yakin orang Islam sebagian besar di Indonesia ini itu bahkan fobia terhadap makanan haram. Gitu loh. Kalau kita lihat ya, lihat umpamanya anjing aja. Orang Islam itu sama anjing itu kan takut banget. Takutnya bukan cuma sekedar takut digigit, tapi karena doktrin dari kecil, madhabnya Imam Syafi'i bahwa liur anjing itu najis. Kalau terkena dijilat kita harus mencucinya dengan 7 kali dan seterusnya. Saya sih lihat sampai sekarang kalau ada anjing itu kawan-kawan muslim itu pasti takut banget. Walaupun anjingnya sebetulnya yang jinak-jinak, tapi takut. Itu fobia gitu loh terhadap anjing karena ada doktrin yang dari menajiskan. mazhab tertentu ya. Dan Padahal mazhab lain rileks saja, misalnya kayak di Turki gitu kan. Ya di Mesir juga orang Mesir banyak piara anjing di rumah. Iya kan Ustadz Taufik ini sekolahnya di Mesir, jadi tahu. Kembali ke soal kekhawatiran yang tidak masuk akal itu. Lagi pula mohon maaf ya, kita ingin meluruskan dalam berpikir. Setiap manusia itu dalam melakukan dosa itu tidak bertanggung jawab atas orang lain. Ada makanan yang dijual tulisannya non halal. Ini umpama, kok tahu-tahu ada muslim yang makan. Ya kita nggak punya dosa, itu urusan dosa dia. Bahkan kalau pakai teori usul fikih, dosa seperti itu disebut dosa yang lazim. Lazim itu artinya dosa yang tidak merugikan orang lain. Itu urusan pribadi gitu loh. Urusan pribadi gitu loh. Ya kita boleh mengingatkan, boleh. Tapi kalau ada orang melakukan itu, ini seandainya tidak tanggung jawab kita. Kita tidak akan dimintai tanggung jawab gitu loh. Tapi kan saya yakin kalau sudah ditulis non halal, orang muslim tidak akan makan. Gitu loh. Dan itu ya tadi itu yang menarik itu poinnya Ustadz Taufik itu soal bahwa itu justru penghormatan. Betul, sehingga itu kan semacam pengumuman, kaum muslim kamu jangan makan ini karena ini makanan non halal gitu. Sama kalau kita diundang sama sahabat-sahabat non muslim itu kan sering dikasih tahu, Pak jangan makan yang sebelah sana ya. Bapak makan yang sebelah sini, ini umpamanya B2 dan lain sebagainya. Itu kan namanya mereka menghormati kita gitu loh. Dan ini kan dalam konteks hidup dalam suatu negara, suatu situasi ya di mana hak mereka kan setara dengan kita. Jadi kalau ini kan seakan-akan nggak boleh festival di tempat umum gitu loh. Terus kemudian karena apa ya, ada perasaan merasa terganggu kalau ada simbol-simbol, misalnya simbol-simbol gambar agama lain dan juga makanan itu ada simbol makanan babi gitu, makanan dari menu babi gitu misalnya, itu merasa terganggu. Ya itu. Tapi itu kan perasaan subjektif ya. Dan maksudnya, itu bukan karena Islamnya, tapi karena paham keagamaan dia yang mungkin perlu ditingkatkan lah kesadarannya tentang bagaimana menjalani hidup bersama gitu. Nah itu tadi poin Ustadz Taufik tuh menarik tuh soal bahwa ada residu masa lalu perang salib ya dalam membentuk bagaimana umat Islam itu melihat sebagian umat Islam dalam melihat agama lain ya, khususnya Kristen dan simbol-simbol agama lain, khususnya ya salib, gereja, itu kan ada semacam fobia terhadap simbol-simbol itu bisa jadi bahkan kebencian. Nah ini kan harus dihapus yang model begitu. Kita harus membangun pola hubungan yang lebih bersaudara, bersahabat dengan umat beragama yang lain gitu loh. Sekali lagi soal beda paham, ajaran agama itu kan memang sudah keniscayaan. Namanya agamanya beda, ya ajarannya beda. Konsep ketuhanannya beda, cara ibadahnya beda, tempat ibadahnya juga beda. Ya sudah, kalau kata Al-Quran itu tegas, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Dan yang menarik kalau ayat ini, kalau ditinjau dari sisi linguistik, lakum itu artinya kalian. Mengandaikan agama itu banyak. Wali aku mengandaikan agamaku ya satu, ya memang setiap orang menganut agama satu. Oke. Jadi penghargaan terhadap keragaman agama gitu ya. Nah itu kan ini menjadi masalah karena kan ini kasus yang rentetannya itu cukup sering ya. Meskipun isunya beda-beda ya.
sebelumnya, beberapa hari sebelumnya itu kan di Gresik misalnya, di Sidoarjo atau di mana itu yang ada lurah yang kemudian melarang ada ibadah di rumah, yaitu kan dengan alasan di Gresik kalau nggak salah itu. Iya, kegiatan itu harus pakai harus lapor katanya. Padahal kan ibadah ya, masa kita sholat di rumah lapor gitu. Ini ibadah itu kan. Apalagi kalau kita sering tahlilan. Jadi ini ada itu kan apa ya, persepsi tentang bagaimana pengikut agama lain melakukan ritual itu dianggap sebagai sesuatu yang saya nggak tahu apakah bagaimana persepsi kok sampai itu mereka khawatir itu ya. Iya, karena sebagian kalangan Islam itu indoktrinasi di masa lalu yang memang kita akui itu sempat ada. Nah, inilah tugas kita menyadarkan umat di zaman sekarang ini untuk lebih bisa memahami bahwa hubungan kita itu yang harus kita bangun adalah hubungan persaudaraan. Perbedaan itu keniscayaan. Intinya itu sih sebetulnya, membongkar pola pikir seperti itu. Dan kita tetap optimis, tetap berpikir positif, dan yakin bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sebetulnya toleran terhadap perbedaan-perbedaan seperti itu. Cuman kadang-kadang memang ya saya juga nggak ngerti, ada ya orang-orang tertentu yang kemudian membawa massa, punya tujuan apa dan lain sebagainya gitu loh. Ini DSKS ini malah mungkin nggak bawa massa loh, dia hanya bawa surat. Surat dengan ya, tapi kan itu mengatasnamakan organisasi, artinya punya massa. Betul. Karena dan juga ada simbol itu loh, term syariah gitu. Iya. Jadi syariah itu kan di mata kalau orang Islam kan memahami syariah ya sesuatu yang bagaimana. Makanya kalau bicara syariah itu orang harus belajar usul fikih dengan baik gitu, supaya lebih tercerahkan. Apalagi kalau dalam teori fikih ya, kita kalau nggak tahu nih umpamanya kopi ini, ternyata kopi ini atau makanan lah ternyata mengandung minyak babi, ada minyak babinya, kita makan, kita nggak tahu, nggak dosa kita. Ya kalaupun dosa pasti dimaafkan oleh Allah karena kita nggak tahu. Betul, gitu. Makanya kan ada guyonan dulu katanya Gus Dur. Gus Dur itu pernah suatu ketika berada di luar negeri gitu, dia makan kan, makan daging gitu, terus pas lagi makan, terus ada yang ngasih tahu, Gus Dur itu ada babinya. Gus Dur marah, kamu kenapa ngasih tahu? Kalau saya nggak tahu kan nggak apa-apa. Iya. Jadi itu kan menunjukkan bahwa ketidaktahuan bahkan lupa itu tidak menjadi sesuatu yang membuat dosa. Gitu. Tapi itu kan guyonannya. Tapi lepas dari itu ini kan ada sesuatu yang apa ya, dari kasus Solo ini. Saya nggak tahu. Sekarang kan sudah dibuka lagi ya oleh Mas Gibran ya. Karena dapat perhatian dari banyak orang. Betul ya. Cuma kan ini kenapa ini selalu terulang ya kasus semacam ini gitu. Dan juga ini kan ada gerakan halal tourism atau apa itu kan membuat image yang jelek terhadap halal tourism kan. Iya. Di misalnya ada satu tweet dari orang Bali dibilang, tuh kan kenapa Bali menolak halal tourism karena begitu dibolehkan nanti yang dianggap non halal dilarang gitu. Jadi itu kan memberikan satu persepsi tentang orang Islam tuh kok seperti itu gitu. Betul. Jadi tapi ya itu bagian kecil dari orang Islam lah. Sebagian besarnya ya tentu tetap toleran, biasa-biasa saja dengan hal-hal semacam itu. Toh orang sudah punya iman. Kalau dia bikin festival makanan non halal, ya saya yakin, saya berhusnuzon sebagian besar umat Islam itu tidak akan mampir gitu. Tidak akan mampir. Jadi pola keberagamaan yang tanpa didasari ilmu, terutama usul fikih, itu memang sering menimbulkan sikap buruk sangka terhadap orang lain. Nah, padahal kita tahu di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Hindarilah buruk sangka itu. Kebanyakan buruk sangka itu, sebagian buruk sangka itu dosa gitu loh. Jadi menganggap orang lain imannya lemah, terpengaruh karena adanya festival seperti itu bagian dari orang buruk sangka terhadap iman orang lain gitu loh. Dan juga kan ini bagi kalangan pesan yang nyampe ke kalangan minoritas ya, kalangan teman-teman non muslim itu kan kesannya kayak orang Islam ini kok mentang-mentang mereka mayoritas. Betul. Ini ada faktor soal mayoritas juga arogan, soal arogansi mayoritas gitu. Jadi ini bukan khas
bukan khas orang Islam di India gitu misalnya, fundamentalisme Hindu itu kan juga fobia terhadap simbol-simbol Islam gitu. Betul. Tapi kan ya karena mereka mayoritas Hindu gitu. Betul. Jadi ini kan kementang-mentangan mayoritas itu terhadap minoritas gitu. Betul, Jadi, betul. dan juga ini Ustadz, kalau menurut saya ya, tadi kan Ustadz menyebut soal perang salib itu menarik kan, karena kan kalau dalam perspektif fikih klasik ya, fikih klasik itu kan karena mereka itu fikih itu tumbuh dalam konteks khilafah zaman dulu, Iya, di mana non Muslim itu adalah statusnya warga negara kelas 2, iya, ya kan mereka zimmi, iya, kan? iya. Itu kan mereka memang tidak boleh mendemonstrasikan Iya. secara vulgar Betul. simbol agamanya kan. Iya. Kalau soal misalnya jualan babi, jualan alkohol, homer itu juga dibatasi dan seterusnya. Apa mentalitas mentalitas orang Islam semacam ini yang masih berkembang. Jadi cara melihat terhadap orang non Muslim itu masih pra-modern begitu. Betul. Masih dalam konteks daulah Islamiyah. Tapi itu sebagian kecil. Sebagian besar sudah, saya lihat ya, sudah sadar akan konteks negara bangsa, kesetaraan itu. Ya. Cuman karena ya memang hal semacam itu pasti kontroversi, maka ramelah orang membicarakan gitu. Makanya saya sering mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan negara bangsa. Pendapat-pendapat yang pernah ada di masa lalu yang dipengaruhi oleh konteks daulah Islamiyah itu harus ditinjau ulang gitu loh. Apalagi kalau kita ingin bicara soal peradaban. Peradaban itu mengandaikan manusia itu setara apapun latar belakang suku dan agamanya. Betul-betul menjadi manusia yang beradab modern gitu. Tidak mempermasalahkan suku orang, agama orang. Toh semuanya ada batasannya masing-masing. Itu kan Padahal kalau kita kembali kepada ajaran Islam yang benar, itu jelas kok. Seperti saya katakan tadi, lakum dinukum waliyadin. itu sudah saripati ya, saripati Iya. dari cara kita melihat bagaimana orang Islam berperilaku terhadap non Muslim. Apalagi kalau kita bicara lain. soal contoh toleransi dari Nabi, sebetulnya banyak banget loh. Cuman kadang-kadang orang itu tidak mampu melihat itu, terpengaruh oleh justru doktrin-doktrin yang bukan dari Nabi. Dan juga itu doktrin-doktrin yang basisnya justru malah arogansi mayoritas. Betul. Misalnya gini Tat, kayak misalnya ya di medsos lah terutama itu kan kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan, oh lo non Muslim tahu diri lah, gitu kan? Itu kan masih untung kalian di sini bisa hidup di Indonesia gitu. Jadi mereka itu merasa bahwa keberadaan kalangan minoritas itu adalah atas kebaikan hati mayoritas gitu. Seakan-akan itu mereka itu numpang yang ya kalian harus tahu diri gitu. Padahal kan harusnya dalam framework nation state kan nggak bisa begitu ya, itu kan nggak boleh setara semuanya dong, setara. Equality. Lagi gitu. pula istilah minoritas mayoritas itu kan juga sepertinya harus ditinjau ulang gitu. Mereka yang sering mengatasnamakan mayoritas, belum tentu yang mayoritas itu setuju dengan pikiran dia gitu loh. Betul. Jadi mereka yang selalu mengklaim mayoritas itu ternyata tidak mewakili mayoritas itu. Betul. Gitu ya. Saya secara pribadi percaya bahwa Muslim Indonesia pada dasarnya toleran itu. Nah mungkin ini sih kali yang mungkin yang diperlukan itu sekarang adalah pengarus utamaan suara toleransi di kalangan Muslim itu supaya kelompok yang misalnya dari kalangan Muslim yang tadi itu yang ngamuan, terus fobia terhadap simbol-simbol agama lain ketika mereka bersuara itu nggak langsung dianggap sebagai mewakili Islam. Betul. Gitu loh. Dan memang yang begitu nggak mewakili Islam sama sekali. Ya, Islam jauh dari kan sikap arogan. Kalau kalangan non Muslim kan kadang-kadang nggak tahu bedanya. Jadi kan wah sudah memakai DSKS gitu kan, syariah gitu, terus wah ini kalau nggak diturutin saat kita melawan mayoritas nih. Makanya dalam kesempatan ini kepada sahabat-sahabat non-Muslim, apa yang terjadi itu DSKS itu tidak mewakili Islam gitu loh. Itu hanya ormas
kecil gitu ya. Kecil, itu tidak Jadi- mewakili Islam. Jadi itu yang harusnya menjadi pelajaran kita ya. Betul. Nah, terus hal lain ya, kalau tentang ini gimana Tat? Ini sebagai penutup juga ya, soal bagaimana supaya kalangan tokoh-tokoh Muslim lah di Indonesia ini, kan kadang-kadang ya, seringkali itu kalau ada kasus-kasus begini ya, penutupan rumah ibadah, bukan penutupan rumah ibadah saja ya, pelarangan ibadah orang di beribadah. rumah gitu ya, itu atau terus kasus festival kuliner ini kan sering mereka kalangan non muslim tuh menagih, mana nih MUI gitu loh, mana nih tokoh-tokoh Islam kok pada diem gitu. Jadi menurut Ustadz gimana? Jadi seakan-akan kayak mereka nggak peduli atau bagaimana, padahal di tingkat akar rumput Udah resah ya. udah resah gitu. Saya secara pribadi juga resah dengan diamnya tokoh-tokoh terhadap kejadian yang kita anggap sebagai intoleran gitu. Kalau pakai teori sahabat Umar, itu seandainya kuda atau keledai terpleset, dia ikut berdosa. Karena dia tidak menyediakan jalan yang baik. Nah, dalam konteks ini seharusnya tokoh-tokoh itu bersuara supaya proses pengarus utamaan sikap toleran itu betul-betul cepat gitu loh. Kalau diam-diam aja, saya khawatir memang orang itu sedang berpolitik dalam tanda kutip, mengatur posisinya, menjaga bagaimana ketokohannya itu supaya tetap ditokohkan dengan frame bahwa dia dianggap orang. Kadang saya melihat ini memang pilihannya sepertinya ini konservatif, tidak berani ngomong untuk sesuatu yang sebetulnya sangat kita butuhkan dalam konteks peradaban itu. Makanya saya ingin sekali lagi bahwa cara pandang keagamaan kita, pendapat keagamaan kita, jangan dicampurlah dengan ego gitu. Jangan dicampur dengan ego. Yang benar harus dikatakan benar, yang baik harus dikatakan baik gitu loh. Kalau sudah campur ego, ingin dapat posisi di tengah masyarakat, nah ini yang kadang-kadang bikin orang jadi tidak berani bersuara sesuai yang seharusnya disuarakan itu. Kulil hak gitu ya. Kulil hak, menyatakan yang benar. Terus ini tadi kan saya bilang yang terakhir, ini ada yang paling terakhir nih. Soal bagaimana persepsi orang Islam secara umum ini di luar kasus kemarin ya, kuliner itu, festival kuliner, tentang sesuatu yang haram. Jadi ini ada meme yang menarik nih, yang selalu muncul di setiap kasus itu. Jadi meme itu jadi yang babi itu menempati posisi yang paling tinggi. Jadi kalau sesuatu yang haram, kalau sesuatu yang orang Islam tuh kalau soal babi itu wah ributnya minta ampun. Pokoknya itu betul-betul kayak kiamat gitulah kalau soal babi. Tapi soal haram yang lain itu mereka nyantai aja gitu, judi online, terus korupsi, terus soal-soal yang lain lah ya. Jadi kalau haram yang lain itu nggak terlalu dramatis kalau menyikapi babi gitu. Jadi ini soal soal bagaimana cara menyikapi yang haram itu orang Islam juga kadang-kadang yang dilihat hanya haram zatnya, bukan haram bagaimana mendapatkannya atau prosesnya. Gimana Ustadz melihat soal bagaimana orang Islam Indonesia melihat keharaman? Ya, itu salah satu contoh religiusitas, bukan spiritualitas. Beda. Kalau religiusitas itu kan ya hanya simbol-simbol. Jadi ego bahwa ketika babi teriak haram, alkohol teriak halal, disadari atau tidak ingin menunjukkan bahwa saya orang yang sangat beragama, anti dengan itu semua gitu loh. Tapi giliran yang haram dan haramnya kemudian merugikan orang lain kayak korupsi, banyak orang yang slow aja. Karena banyak yang doyan juga gitu loh. Banyak yang doyan gitu. Nah, ini memang salah satu problem bagaimana orang menghayati agama. Agama itu saya sering mengingatkan, jalan spiritual bukan cuma religiusitas, apalagi dipakai sebagai identitas untuk membeda-bedakan orang lain gitu loh. Maka pentinglah kalau di dalam Islam itu, saya sebagai ahlus sunnah wal jamaah
melengkapi keberagamaan kita, bukan cuma Islam dan rukunnya, bukan cuma iman dan rukunnya, tapi juga ihsan yang melahirkan ilmu tasawuf yang merawat spiritualitas atau meningkatkan spiritualitas kita. Kalau sudah pada sampai spiritualitas, saya sering mengingatkan juga, apapun agama kita, itu kita bisa menanamkan sikap persaudaraan yang lebih tulus dan mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lebih cerdas mana membedakan yang substantif dan parsial, mana yang muta'addi dan lazim. Maka kemudian orang harus lebih responsif terhadap yang muta'addi. Dosa yang muta'addi itu artinya dosa yang merugikan orang, Berdampak kepada yang lain. Orang korupsi, oh jelas. Orang mencuri, jelas. Tapi kalau orang makan babi itu dosa, dosanya hanya dia, gitu loh. Maka nggak usah, sebetulnya gimana ya? Bukan kok nggak usah rungsing, kita tetap berdakwah. Jangan kemudian karena orang makan babi, Muslim, oh marah kita. Sementara orang mencuri, merampok, orang korupsi, santai-santai aja. Itu karena tidak memiliki kesadaran itu, gitu loh. Seolah-olah padahal kalau di akhirat nanti kata Nabi Muhammad tuh ada orang yang bangkrut. Bangkrut karena dicek dia punya pahala sholat, puasa, haji, ada semuanya. Tapi mulutnya jahat, tangannya jahat, sehingga pahalanya itu diambil, dibayar untuk orang yang pernah dizalimi. Habislah pahalanya, nggak jadi dia masuk surga. Sementara orang yang dizalimi masih ada, akhirnya dosa orang yang dizalimi diambil, dikembalikan kepada dirinya. Mau masuk surga nggak jadi, masuk neraka. Nah itu kata Nabi, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Artinya penghayatan keagamaan itu pada ujungnya adalah kemanusiaan. Kalau lengkap itu tadi, Islam, iman, dan ihsan itu. Ihsan itu kaitannya dengan soal akhlak, spiritual, akhlak. Spiritual. Ya kalau diperjelas teorinya nanti bisa ada teori-teori tahalli, tajalli, itulah kita tahu lah itu. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari seorang ustadz yang bernama Taufik Damas ini. Sehingga kita pun dapat belajar sebagai orang-orang yang melihat situasi kondisi ini tidak menyalahkan atau mengambil satu konsep di mana semua orang yang beragama seperti kelompok DSKS ini adalah sama. Tidak teman-teman. Jadi kita perlu melihat dengan kacamata yang berbeda juga. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Taufik Damas. Dan kepada teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Jeporo.